haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Taklim beserta dan guru, anak-anakku sekalian kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Bapak cintai. Ya, alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat di hari ini, kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu Isra itu artinya apa? Perjalanan Nabi di malam hari ya, Palestina ya, terkenal Palestina dari dulu ya, yaitu perjalanan Nabi di malam hari. Dari Isra Mi'raj itu di waktu malam ya, dari Masjidil Haram Mekah, dari Mekah sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, itu perjalanan Nabi menggunakan kendaraan yang sangat cepat. Wah, apa namanya? Ya. Walaupun ratusan kilometer, tapi cepat sekali. Karena Nabi itu diperjalankan, ya, bukan berjalan sendiri, ya, tapi diperjalankan oleh Yang Maha Kuasa. Bukan hanya Isra saja, tapi ada Mi'rajnya. Apa artinya Mi'raj? Ya, sampai ke Sidratil Muntaha. Iya, Muntaha. Ya, perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Aqsa Palestina hingga ke Sidratil Muntaha. Muntaha. Nah, itu Isra dan Mi'raj. Ya. Perjalanan yang sangat jauh itu Nabi Muhammad hanya menempuh dalam waktu 1 malam. Ya. Bahkan ada satu riwayat itu sangat cepat, sebelum tempat tidurnya Nabi Muhammad itu mendingin. Dalam artian masih hangat gitu. Nah, itu sangat cepat. Tadi masih hangat, Nabi pun sudah datang kembali. Ya, jadi itu sangat cepat sekali. Padahal kalau kita ukur sekarang saja, itu antara Mekah sampai ke Palestina itu kurang 400 km. Ya. Perjalanan itu dari Jakarta Surabaya. Wah, ya. Itu sampai kalau zaman sekarang itu kalau naik pesawat itu sekitar 2 jam. Ya, lama ya. Belum kalau kita ukur dari bumi sampai ke Sidratil Muntaha gitu ya. Sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, Sidratil Muntaha itu di atas langit ke-7. Ya, kalau kita ukur saja dari bumi sampai ke langit itu berarti sampai di atas bintang, sampai berada pada kegelapan. Tuh, pada tahun 2003 itu menurut ilmu pengetahuan, kalau diukur sampai kegelapan itu yaitu 11 miliar tahun. Ya, perjalanannya cahaya. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi ya di abad sekarang ya, di tahun 2020 itu ada peneliti lagi astronomi itu bahwa masih ada lagi kesananya itu masih bisa diteliti lagi itu sampai 57 miliar. 57 miliar
tahun. Jadi itu belum langit pertama. Jadi kalau sudah sampai ke bintang baru itu langit pertama. Sangat jauh sekali, sampai miliaran tahun, itu pun perjalanannya cahaya. Kalau ada satu benda larinya atau masanya itu sama dengan cahaya, maka benda itu sudah tidak menjadi benda lagi, tapi sudah menjadi energi. Ya. Jadi alhasil bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal manusia, harus diukur dengan, yaitu dengan jadi iman. Ya. Baik ya. Ini Isra dan Mi'raj kita sudah tahu. Ya, kemudian yang keduanya bahwa Nabi Muhammad itu ketika melakukan Mi'raj, ya, itu istilahnya ya, di langit pertama. Ya, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Ya, bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, dua orang Nabi ya. Di langit kedua. Iya, bukan Yahya, bukan Pak Yahya ya. Nabi ya, Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu satu saat nanti akan menyusul ya, akan turun ke bumi. Nanti dia menjelang hari kiamat. Kemudian di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang sangat ganteng sekali. Nabi ada lagi Yusufnya. Nah, di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Anak-anakku sekalian ya, bahwa Nabi Yusuf itu adalah salah satu nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu satu surat. Ya, satu surat. Ya, dari ayatnya juga sangat banyak ya, sampai 111 ayat. Banyak nggak? Ya, ini satu hikmah dari perjalanan Nabi melakukan Isra Mi'raj. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an itu khusus ada nama suratnya, surat Yusuf. Ayatnya banyak sampai 111 ayat. Ya. Nih hikmahnya nih, perhatikannya. Akan tetapi Nabi Yusuf itu ini menjadi contoh bagi kita semua. Nah, ini contoh bahwa kenapa tidak ada keturunan Nabi setelah Nabi Yusuf. Nah ini ya, beda dengan keturunan Nabi Ismail. Ya, Ismail terus nanti ada ketemu dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, halaman 147 kalau nggak salah ya. Itu bahwa Nabi Yusuf itu ketika tidak berjumpa dengan ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Tidak bertemu, tidak diizinkan untuk bertemu selama kurang lebih 30 tahun. Sama-sama kangennya, sama-sama rindu. Ya. Ayahnya Nabi Yusuf itu saking kangen pengen ketemu dengan yang Nabi Yusuf itu selalu menangis hingga air matanya habis, yang dikeluarkan itu darah. Ya, sampai darahnya mengering, akhirnya matanya buta. Itu Nabi, itu saking karena Allah belum menghendakinya. Begitupun Nabi Yusuf ingin ketemu sekali dengan ayahnya Nabi Yakub itu.
Ya, anak-anakku sekalian, ini menjadi contoh bagi kita semua. Ya, bahwa ketika Allah mengizinkan sudah 30 tahun, ya, kemudian Nabi Yakub itu berkunjung ke Mesir, ya, ke kerajaannya Nabi Yusuf, ya, di singgasananya dulu. Akan tetapi Nabi Yusuf ketika ayahnya datang itu lam takum min jalsi, tidak bangun dari tempat duduknya. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, bijalali wa izzati lam ukhrijat min sulbihi nabiyya. Demi keagunganku, kata Allah, saya tidak mengeluarkan dari sulbin, ya, dari tulang rusukmu, ya, seorang nabi. Ya, maka tidak ada keturunan sebenarnya. Kenapa? Karena hanya satu kesalahan sedikit, tidak menghargai, tidak menghormati ketika itu, ya. Jadi menghormatinya telat. Walaupun mungkin peraturan pada waktu itu Nabi Yusuf seorang menteri, ya, seorang menteri atau seorang raja gitu, ya. Tapi ada satu yang kelewat, ya, orang tuanya datang tidak berdiri begitu, ya. Ini menunjukkan bahwa untuk kita semua, bahwa kalau kita ingin mendapatkan satu keturunan yang baik, yang soleh dan soleh itu, bagaimana kita menghormati orang tua. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim, yaitu di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Ayahandanya itu bukan orang Islam, ya. Ayahnya Nabi Ibrahim bukan orang, malah justru ayahnya Nabi Ibrahim itu penyembah berhala. Bukan hanya penyembah, pembuat patungnya, ya. Disuplai patung itu, ya, patung-patungnya Raja Namrud itu disuplai oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Ya, pencipta Tuhan ini ayahnya Nabi Ibrahim, ya. Tentunya. Ketika Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud, hukumannya apa? Dibakar hidup-hidup, ya, dibakar hidup-hidup. Akan tetapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah, tidak mempan dibakar, ya, apinya menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari siksanya Raja Namrud itu, ya. Keluar dari siksaan itu, kemudian Nabi Ibrahim, ya, menyampaikan syariatnya kepada umatnya, termasuk kepada ayahnya. Ayahnya nggak terima, ya. Ibrahim, apakah kau membenci saya? Apakah kau membenci Tuhan saya? Kalau kau tetap melakukan itu, ya, la arjumannaka wahjurni maliya. Diusir Nabi Ibrahim itu. Apa Nabi Ibrahim mengatakannya? Ya, Nabi Ibrahim tidak bermusuhan dengan ayahnya. Nabi Ibrahim malah salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ya, tetap memberi salam kepada orang tuanya, bahkan sa'astaghfiru laka rabbi. Nah, itu memohonkan ampun kepada Allah. Tahu benar-benar ayahnya itu bukan orang Islam, pencipta atau pembuat berhala. Tapi hak seorang anak untuk menghargai, menghormati, memuliakan orang tua itu masih tetap harus dimuliakan. Bagaimana keturunan Nabi Ibrahim? Semuanya Nabi. Bahkan Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Itu kenapa Nabi Ibrahim memuliakan orang tuanya. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW menuntut kita semua, yang menyembah kepada Allah dengan membawakan sholat 5 waktu, sholat sehari semalam 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat. Siapa kalau yang sehari semalamnya itu kurang dari 17, berarti sholatnya masih belum lengkap. Sholatnya belum lengkap, berarti ini masih diragukan dia Islam bukan ini. Ya, iya.
Siapa yang sholatnya sudah lengkap? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Masih sedikit. Iya. Siapa kalau sholat zuhurnya sholat? Iya, banyak sholat zuhur, sholat sepulang sekolah tuh. Ada orang azan berangkat ke masjid, ke musola, sholat. Ya, terima kasih. Siapa yang kalau sholat asarnya sholat? Iya, banyak juga. Ya. Siapa kalau yang sholat maghribnya sholat? Wah. Hampir semuanya sholat. Siapa kalau yang sholat isyanya sholat? Iya, banyak juga. Terakhir nih, sholat subuh nih. Siapa yang sholat subuhnya sholat? Ya. Nih Bapak kasih tahu triknya ya. Triknya. Siapa yang pengen sholatnya lengkap? Tuh ada yang nggak ngacung nih. Ya, baik, akan Bapak kasih triknya supaya kita sholatnya lengkap. Biasanya sholat subuh yang paling berat, ya enggak? Ya, kalau Bapak nanya nih, kapan bangunnya sholat subuh? Kalian kalau bangun jam berapa? Jam 6. Sedangkan sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Bangunnya jam 6. Berarti kelewat enggak? Kalau sudah kelewat? Nah, belum tahu kan? Nah, di sini triknya. Pertama, kita niat dulu. Besok saya mau sholat subuh. Nah, gitu ya. Pertama niatnya dulu. Niat dulu nih. Besok saya mau sholat subuh. Harus niat dulu. Niatnya dari sore. Ya. Sebelum tidur baca apa dulu? Doa dulu. Allahumma bismika Allahumma wa bismika amin. Nah setelah itu tadi kayak niatnya, niat nih, bawa niatnya sebelum tidurnya itu. Saya mau sholat subuh. Nanti besok saya mau sholat subuh. Harus begitu dulu. Nah, nanti itu jam 4:30, jam 5 pasti bangun. Tapi masih ngantuk, ya kan? Sampai tidur lagi, bangun jam 6. Sholat subuhnya ketinggalan enggak? Nah, di situ boleh sholat subuh jam 6. Oh, boleh ya, boleh jam 6 sholat subuhnya. Iya, kok boleh jam 6 padahal sudah kelewat. Kalau sudah kelewat waktu namanya apa? Namanya apa kan? Qadha sholatnya. Niatnya bagaimana? Niatnya sama. Usolli fardhos subhi. Nah, yang tadinya ada alillahi ta'ala sekarang qadha lillahi ta'ala. Bedanya di situ aja. Ya, tadi adaan sekarang qadha. Gitu ya. Begitu ya. Tapi insya Allah kalau sebelum tidurnya kita sudah ada niat sholat subuh, ya itu pasti ya kita akan melakukan sholat subuh. Dan ingat bahwa kalau kita betul-betul orang Islam, ya sholatnya harus lengkap 5 waktu atau 17 rakaat. Ya. Karena apa? Kewajiban orang Islam itu membaca syahadat sehari semalamnya berapa kali? Itu di dalam sholat 9 kali. 9 enggak? Coba kita hitung. Zuhur berapa tasyahudnya?
tasyahudnya yang dihitung, tahiyatnya. Karena di dalam tahiyat itu ada syahadat, ya. At-tahiyyatul shalawatut thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan. Assalamu alayna. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar. Nah, di situ ada syahadat. Syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama yang selalu kita harus baca setiap hari. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib, isya, subuh, jumlahnya. Nah, itu harus kita baca. Kalau kita tidak membacanya di dalam sholat, nah ini makanya diragukan keislamannya. Karena apa? Kurang syahadatnya dan tidak ada bandingannya. Baca syahadat di dalam sholat 1 kali dengan baca syahadat di luar sholat sampai 1000 kali pun tidak ada perbandingan, tidak sebanding. Baca syahadat di luar sholat sampai 1000 kali dibandingkan dengan dalam sholat 1 kali itu tidak sebanding. Masih lebih utama 1 kali di dalam sholat, gitu ya. Jadi makanya baca syahadatnya wajib di situ, ya. Nah, gitu ya. Itu hikmahnya, ya. Jadi mari supaya kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, keturunan kita menjadi anak yang soleh soleha, ya, yaitu kita menghormati, menghargai dan memuliakan orang tua. Dan yang keduanya, kita jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya kira-kira harus komplit, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kira-kira komplit. Jangan ada 1 waktu pun yang ditinggalkan, ya. Setuju? Ya, mulai besok kita niat sholat subuhnya, ya. Zuhurnya sholat, ya. Asarnya sholat, maghrib apalagi, ya. Isya jangan dulu ngantuk, ya, sholat juga, gitu ya. Sampai kita lengkap 5 waktu dan tetap dijaga sampai sepanjang hayat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.